Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Olivia Tavares. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai penggunaan dari aplikasi Zoom. Teman-teman pasti banyak kan yang sudah menggunakan aplikasi Zoom ini sebagai media untuk video callan atau meeting dan lain sebagainya. Nah, sadar tanpa sadar, ternyata di aplikasi ini sudah banyak merebak kasus kebocoran data. Coba kita lihat bersama-sama ya. Misalkan seperti pada artikel berikut ini. Katanya sebanyak 530.000 data akun Zoom dijual hacker di dark web. Nah, kira-kira bagaimana cara kita untuk bisa menanggulangi permasalahan seperti berikut ini? Ada beberapa tips-tips aman dalam menggunakan Zoom. Kita bisa lihat bersama-sama. Teman-teman, sebelum masuk ke langkah yang pertama, ada baiknya kita mulai dari awal dulu. Untuk menggunakan Zoom ini, menurut saran saya sebaiknya kita gunakan akun Gmail yang terpisah kalau misalkan ingin mendaftarkan. Mari kita coba bersama-sama buka aplikasi Zoom. Kemudian jangan langsung join in meeting ya teman-teman, kita sign in dulu. Nah, kemudian pilih akun Google jika teman-teman ingin langsung mendaftar dengan akun Google, atau Facebook apabila teman-teman ingin lewat Facebook. Di sini saya menyarankan gunakan akun Google, tapi akun Google yang terpisah ya. Nah, setelah itu saya akan pilih akun Google saya yang baru saja saya buat, jadi tidak terlalu banyak data-data penting di dalamnya. Nah, setelah itu maka kita langsung launch Zoom saja. Oke. Pertama, gunakan password dan jangan menggunakan meeting ID personal. Nah, jadi biasanya kalau kita setelah download Zoom tuh dia akan minta apa kita mau login dari akun Facebook kita atau mungkin menggunakan akun Google. Jangan memberikan data asli diri Anda kepada aplikasi-aplikasi yang sudah berisiko. Jadi ada lebih baiknya kalau menggunakan akun Google pilihan lainnya. Oke, kita sudah berhasil punya akun di Zoom melalui Gmail yang tadi baru dibuat. Nah, selanjutnya sesuai dengan langkah pertama itu kita harus gunakan password dan jangan menggunakan meeting ID personal. Maka teman-teman langsung saja klik pada new meeting. Nah, kemudian ini nih yang penting, kalau misalkan kita mengaktifkan use personal meeting ID, berarti kita akan menggunakan ID personal kita yang otomatis setiap kali meeting dia akan tetap seperti itu dan tidak berubah. Saya sarankan kita tidak usah gunakan, jadi kita matikan saja. Jadi setiap kali kita start a meeting, maka ID kita akan selalu berubah-ubah. Matikan fitur untuk transfer file. Nah, jadi di bagian personal, terus pilihan meeting, teman-teman bisa pilih pada pilihan in meeting untuk kemudian mencegah penyebaran malware dan virus yang muncul. Jika ingin berbagi file, pastikan sudah mendapat kesepakatan dari partisipan yang ada dalam meeting room aplikasi Zoom tersebut. Baik, untuk langkah kedua di mana kita harus mematikan fitur transfer file ini, kita tidak bisa melalui aplikasinya, tetapi kita langsung buka saja pada web Zoom-nya. Teman-teman bisa ikuti, kita buka di browser, kemudian kita ketikkan US 04 web.zoom.us, kemudian pilih yang bagian paling atas. Nah, kita akan langsung dibawa masuk pada webnya Zoom.
Kemudian kita pilih My Account. Nah, secara otomatis kita akan langsung masuk ke akun yang tadi kita sudah daftar. Kita pilih pada bagian setting. Oke, tinggal kita cari saja bagian file transfer dan kita matikan. Oke, settingnya telah diupdate. Tips selanjutnya, matikan fitur auto saving charts. Nah, jadi di dalam Zoom itu ada fitur dia akan langsung secara otomatis menyimpannya. Jadi teman-teman bisa lihat melalui pilihan akun setting di bagian Zoom, teman-teman dapat mematikan fitur dari auto saving charts ini. Hal ini tentunya berguna agar tidak ada jejak chat yang kamu tinggalkan di aplikasi Zoom. Jadi segala riwayat chat yang teman-teman sudah pernah gunakan di aplikasi Zoom ini tidak akan dengan mudah, kalaupun mereka mau hack, riwayatnya tidak tersimpan pada aplikasi Zoom karena teman-teman sudah langsung mematikan fiturnya tersebut. Matikan fitur auto saving charts. Kita tinggal cari lagi, tetap pada menu yang sama, dan kita matikan. Dan settingnya akan langsung terupdate. Selanjutnya, atur preferensi cookie. Ini sering dianggap remeh juga, ternyata mengatur preferensi dari cookie di aplikasi Zoom adalah hal yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan jejak digital yang akan direkam oleh aplikasi Zoom saat digunakan. Selanjutnya untuk langkah keempat, yaitu dimana kita harus atur preferensi dari cookie-nya. Di sini penting juga bagi kita, misalkan sebelum memulai meeting ataupun setelah selesai, ada baiknya kalau kita mengatur preferensinya. Nah, itu dengan cara atur pada bagian browser kita cari di pengaturan, kemudian privasi dan keamanan, dan kita tinggal matikan saja cookie untuk pihak ketiga, jadi kita langsung matikan. Oke. Aktifkan fitur dari logout. Fitur logout di aplikasi Zoom agar tidak ada partisipan lain yang tiba-tiba masuk. Untuk langkah terakhir yaitu mengaktifkan fitur logout, di mana teman-teman harus mengunci di mana partisipan yang teman-teman terima saja yang bisa masuk dalam meeting. Nah, di situ teman-teman masuk di bagian setting lagi, teman-teman cari tulisan only authenticate user can join meetings from web client. Kemudian teman-teman tinggal aktifkan. Nah, selesai. Maka dengan begitu teman-teman bisa menggunakan Zoom ini dengan lebih aman dan ya terhindar dari para hackers lah. Seperti ini, jadi ada lebih baiknya kita mencegah daripada mengobati teman-teman semua. Sekian video tutorial dari saya hari ini, semoga bermanfaat.